Eh, berangkat kita, Tong. Berangkat bang, kita action bang. Udah lama nggak ngobek ya, Tong ya. Lama, biar sepi kita Pak. tarik bang. Berangkat. Pandemi, yuk. Naik, Jalan naik, yuk, naik, jalan, naik, jalan, naik, naik, yuk. naik, yuk. Poin. Naik, naik, Yuk. cepet. Yo, awas. Minggir, yo. Yo. Sejak tahun 2014, 14, naik. setahun naik. setelah teater garasi menerima print Klaus kami mulai berdiskusi tentang gigir Asia. Kiri. Apa-apa yang ada di punggung belakang Asia. Jelasnya Asia coret. Matane. Tuh, pas pres. Baca puisi mulu. Diskusi nih, Tong, diskusi. Diskusi apaan? Dari diskusi itu. Kemudian kami membangun kerja sejauh-jauhnya dari Yogyakarta. Mulanya melalui program performing differences di 4 daerah. Larantuka, Madura, Sumbawa, dan Singkawang. Lalu berkembang ke dalam proyek Multitude of Virgin, di mana kami pergi dan bertemu dengan yang lain di Larantuka, Tokyo, Shizuoka, Colombo. Jalan Solo. Ini Colombo Sri Lanka, bego. Oh, kira satu Colombo dan dan Saigon. Garasi mencoba pergi keluar dari sudut pandangnya sendiri, keluar dari ukuran-ukuran yang dikenakannya, keluar dari horizonnya. Lalu kami mencoba keluar untuk bertemu dengan bentang pengalaman, pengetahuan dari sesama pengelana yang lain dari tempat yang lain. Seniman, aktivis, inisiator budaya dan warga. Keluar. Kami ingin menimbang ulang apa-apa yang sudah kadung kami punya dan menjadi pengetahuan kami. Keluar, kami ingin menimbang ulang pengetahuan dan peta dunia yang sudah kadung dominan. Bersamaan dengan itu, dalam kerangka yang sama, para anggota kolektif juga membangun kerja-kerja individualnya dengan kerangka dan pendekatan yang sama. Gunawan Marianto misalnya. Bang, apa? Itu yang juara 1 lomba acting film, Bang. Pantes pernah dengar gue. Wah, gua lihat di TV. Bersama seniman-seniman Jogja yang lain pergi ke Temon Kulon Progo melakukan aksi protes bersama warga untuk penggusuran Bandara Jogja yang baru. Januarendra misalnya. Dia melanjutkan eksplorasi musik rakyat kontemporernya di pesisiran Jawa dengan Raja Kiriknya. Jual Monstera juga, Bang. Iya, Arsita Iswardani bersama seniman-seniman muda di Asia bekerja dalam program APA. Saudara-saudara, ini adalah catatan di mana cecabang lintasan itu kembali ke rumah. Rumah yang adalah juga persimpangan. Dan catatan-catatan yang lain, persimpangan yang lain akan kami paparkan dalam beberapa kata kunci. Kata kunci yang pertama, encounter. Poin.
Dalam perjalanan riset awal program Antaragam atau Performing Differences ke Flores Timur, kami mampir di Maumere untuk mendapatkan data awal proses membangun kurikulum program kami. Sesampai di bandara, kami dijemput oleh rombongan teman-teman dari komunitas KH. Ini adalah komunitas anak muda lintas disiplin yang kemudian menjadi mitra Antaragam. Diantar dengan naik motor, kami dibawa ke penginapan. Setelah sore harinya kami bertemu dengan Romo Tule dan Romo Hendrik di Ledalero, malamnya kami dijamu di rumah Epang, salah satu anggota komunitas KH. Di sana Eka, si ketua komunitas KH, bilang bahwa kami mau diajak bertemu dengan teman-teman yang lain di Rita Piret. Berangkatlah kami ke sana. Sampai di sana, kami dibawa ke aula. Ternyata sudah banyak sekali orang berkumpul di sana. Kami dibawa ke sebuah meja panjang di depan. Mereka menodong kami jadi pembicara. Nggak tahu jadi pembicara apa. Aku memilih melipir, menjadi dokumentator saja. Performing Differences atau pertunjukan perbedaan adalah inisiatif teater Garasi Performance Institute yang bermaksud untuk membangun platform kontak dan pertemuan dengan ragam tradisi dan kebudayaan untuk seniman dan kaum muda di luar kota Jawa. Dalam rangka memulai proses unlearning dan relearning atas keindonesiaan dan keasiaan kita. Program ini menerapkan pendekatan kerja kolaborasi dan lintas budaya. Mengundang banyak seniman dari berbagai tempat di luar Jawa untuk mengamati, mengkaji, menjelajahi ragam estetika sekaligus pendekatan sosial dan budaya mereka. Sebelum nantinya mereka mengolah dan menampilkan karya baru di ruang budaya dan lokasi sosial mereka masing-masing. Tujuan utama bagi seniman teater Garasi yang terlibat di proyek ini bukanlah untuk membuat suatu karya estetika, melainkan untuk belajar. Belajar dari pertukaran dan pertemuan budaya dengan seniman-seniman lokal. Pertemuan lintas budaya mestilah beroperasi sebagai ruang setara, pertukaran pengetahuan antara ragam sumber kebudayaan dan pengetahuan lokal. Karya-karya yang akan ditumbuhkan di program ini mesti mendorong pertumbuhan pengetahuan baru dan narasi alternatif atas perubahan dan keragaman sosio-budaya di Indonesia dan di Asia. Pertama kali saya ke Madura, saya langsung bertemu dengan komunitas teater santri di Sumeneb. Seseorang segera menyambut saya, seorang kawan lama karena dulu aktif di teater Jogja, sekarang menjadi senior di sana. Bagaimana Madura? Tidak menyeramkan kan? Saya hanya tertawa, tidak bisa menjawab. Kita tidak bisa menjawab. Coba ganti saja Madura dengan sembarang tempat yang lain yang memiliki sejarah, struktur sosial yang mengandung luka-luka dari konflik horizontal yang panjang. Di mana mereka semua menanggung trauma, menanggung tatapan-tatapan curiga dari luar sana. Kita hanya bisa tertawa. Tidak tahu harus menjawab apa. Singkawang sangat panas. Mataharinya ada 7, kata orang sana. Tapi saya merasakan panas yang lain. Seperti api dalam sekam. Anak-anak muda di Singkawang terbagi dalam 3 kelompok besar berdasarkan etnis mereka. Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Tapi mereka tidak saling bertaut satu sama lain. Tapi Singkawang baik-baik saja. Singkawang adalah kota paling toleran se-Indonesia. Demikian kata orang-orang yang aku temui.
perang etnis hanya terjadi di luar sana. Singkawang aman. Pada tahun 2018, untuk pertama kalinya saya mengunjungi Sri Lanka sebagai bagian dari preliminary research proyek Multitude of Peregrines yang kami inisiasi dan mulai sejak tahun 2018 itu. Di jalan-jalan kota Colombo, saya menyaksikan dan merasakan betul gairah besar warga untuk bergerak maju, meninggalkan luka dan trauma dari perang saudara mereka yang cukup panjang, 26 tahun, yang baru saja berakhir tahun 2009. Saya ke sana 2018, artinya belum 10 tahun. Fenuri Pereira, salah satu kolaborator utama proyek ini, mengenalkan saya pada jaringan seniman yang saling menjaga satu sama lain. Jaringan seniman yang juga pelan-pelan mencoba meninggalkan luka dan trauma perang saudara yang memang berdarah. Beberapa bulan kemudian, April 2019, saya sedang berada di Larantuka. Saya sedang mengikuti prosesi ritual sinkretik Jumat Agung Samana Santa yang terkenal dan memang sungguh menggetarkan itu. Itu hari Jumat. 2 hari kemudian, hari Minggu, hari Paskah. Agak siang saya membaca kabar tentang Easter attack, serangan Paskah di Colombo. Ada beberapa gereja yang dibom di Colombo oleh kelompok Islam radikal yang belum pernah ada sebelumnya. Saya membaca berita itu ketika saya sedang mencoba meresapi suasana Paskah yang memang khusyuk di kota Larantuka. Dan ketika membaca berita itu saya lemas. Saya teringat dengan teman-teman di Colombo, saya teringat dengan Fenuri Pereira. Saya mencoba menghubungi Fenuri Pereira, tidak terhubung. Baru beberapa hari kemudian dia menjawab kontak saya. These notions of fear, anxiety, what is driving us to want to leave a certain place, to preserve our culture and heritage over the kind of humanity, and also what it means to be kind of mobile when you're a person from a place like Sri Lanka, and this kind of rising nationalism and violence against minority community, especially the Muslim community. So these are all things that I was kind of working with, and then the Easter Sunday attacks happened recently, as you all know, and that shifted everything. Suddenly, this fear and anxiety became the core of everything almost, and burst into the surface. And I think all of us are still kind of struggling to understand what happened, and uncertain about what the future is. Multitude of Peregrines adalah proyek kolaborasi teater antar Asia, melibatkan seniman-seniman yang berasal dari Indonesia, Jepang, Vietnam, dan Sri Lanka. Seniman-seniman ini berupaya mengudar rasa takut atau kecemasan dan gerak atau kediaman. Ya, proyek ini berdasar atas pembacaan ulang Peregrine karya Henrik Ibsen dari kacamata semesta ragam kaum prekariat. Aku bertemu dengan Abu Bakar di penampungan pengungsi di Jakarta. Kabar tentang keberadaan pengungsi dari Timur Tengah di Jakarta ini ku ketahui cukup terlambat, karena pemberitaannya di media massa juga tak banyak. Saat itu, untuk membangun karya Multitude of Peregrines, aku memutuskan untuk mencari tahu secara langsung keadaan mereka. Abu Bakar berasal dari Sudan. Waktu kami makan siang, supaya kenal dia lebih akrab, aku iseng tanya-tanya. Apa kamu punya lagu favorit? Ia menjawab, lagu favorit? Tidak, aku tidak punya. Aku lupa. Aku ingin menghapus diriku, melupakan masa laluku, tapi aku tak tahu apa masa depan.
Aku tak tahu apa masa depanku. Ketika APAF Lab, ASEAN Performing Arts Farm Laboratory tahap pertama berlangsung di Jogja, tepat di hari kami dijadwalkan workshop membuat boneka di Peppermoon. Demonstrasi besar sedang berlangsung di Gejayan. Gejayan Memanggil 2 kalau tidak salah. Saya ingat betul, saya diam-diam merasa sangat gelisah. Rasanya kayak ini saya ketawa ketiwi, adem ayem, berkesenian di lingkaran kesenian seniman-seniman Asia. Tapi di kotaku sendiri, demonstrasi nyata sedang terjadi. Pengen membelah diri rasanya. Mana yang lebih penting, kesenian jejaring internasional atau ya ikut turun ke jalan, terlibat aksi, tentu saja merespon pemerintahan yang geblek itu. Pandemi ini menunjukkan bahwa struktur neoliberal tidak berkelanjutan dan sangat rentan. Pertumbuhan hanya untuk pertumbuhan saja akan mengakibatkan krisis lingkungan. Pembangunan yang instan, top down dan berorientasi pada infrastruktur tak berujung pada cita-cita Indonesia Raya pada stansa ketiga yaitu Indonesia Bahagia. Pada tahun 2010-an kita sudah melihat gerakan kebangkitan kampung dan desa untuk membuat kebersamaan melalui komuning ala kampung yang inklusif, partisipatif, penuh keriaan dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang digali kembali dan dijadikan milik bersama sebagai ruang dan upaya untuk hidup di tengah gempuran kapitalisme. Kata kunci berikutnya, margin, pinggiran, resistensi. Ketika akhirnya bertemu dengan teman-teman seniman dari Maumere, rasanya saya ingin berkelahi dengan mereka. Tapi saya takut karena badan mereka besar-besar. Ya, jadi saya sampai di Maumere dari Adonara jam 8 malam. Badan capek, lapar gitu. Saya langsung ke lokasi pameran. Tapi belum ada apa-apa. Ruangan masih kosong. Bahkan sampai tengah malam pun nggak jelas agendanya apa malam itu. Bekerja di daerah yang baru kita tahu, menurut saya jangan sok tahu. Karena tersesat sudah pasti dan kadang kita dikadali. Ada soal ketimpangan infrastruktur yang sepenuhnya berada di luar kuasa kita. Saat persiapan pertunjukan Virgin di Larantuka, kami sewa equipment dari Kupang. Secara matematis 24 jam akan sampai di lokasi di Larantuka. Tapi matematikanya salah. Dan kita kalah sama dengan cuaca dan supir yang nyari objekan, tambahan barang yang dibawa dalam truk. Dalam situasi itu, untungnya semua orang cenderung bisa fleksibel. Nah, sementara ketika kita bekerja di panggung-panggung di luar negeri, kita seperti dimudahkan. Data teknis itu lengkap, mudah diakses, juga dukungan teknis memadai, tenaga teknis suportif, terorganisir dengan rapi. Tapi justru kadang-kadang hal yang demikian itu justru jadi soal buat kita, karena malah kurang fleksibel. Jadi kita harus ketat dengan jadwal, disiplin pada desain yang kita bikin, lalu aturan-aturan keselamatan. Itu yang membuat kadang terkesan proses kerja kreatif di tempat di luar negeri itu terasa formal dan dingin. Di lapangan, di jalanan, jauh di tempat-tempat yang belum dicapai aspal. Dunia terus kelihatan terbelah dua. Utara, selatan, penjajah, terjajah, maju, belum maju, lengkap, tidak lengkap, modern, tidak modern, tertata atau berantakan. Karena di mana-mana begitulah keadaannya. Belah dua ini terasa akrab, seperti sanak kerabat. Begitu akrab.
gampang kita mengira. Memang itulah satu-satunya cara memandang dan membayangkan dunia. Suatu siang yang panas, waktu itu di Pulau Solor, di pantai berbatu-batu, di pantai yang menghadap laut lepas. Laut yang diarungi oleh kapal-kapal Portugis dan Belanda beberapa abad yang lalu, yang membawa senjata dan segala yang berbeda untuk kemudian menetap dan mengubah Flores untuk selamanya. Di dalam pertemuan semacam itu selalu ya, kami sedang bercengkerama, artinya saya dan teman-teman Teater Garasi sedang bercengkerama dengan beberapa teman dari Solor dan beberapa teman dari Merauke, yang datang dari Merauke. Selalu ada Moke. Maumere, Kak. Oh, Maumere ya? Oh, sorry. Jo amat. Teman dari Maumere. Ya, di dalam pertemuan semacam itu selalu ada Moke. Alkohol lokal yang panas membakar. Dan bayangkan waktu itu siang panas di tepi pantai. Kami minum Moke yang panas, yang bahkan kalau dituangkan, dikasih korek itu dia terbakar. Di dalam situasi seperti itu, Sylvester Hurit itu teman kami, kontak pertama kami di Flores Timur, tiba-tiba menarik saya keluar dari kelompok karena dia ingin bercerita. Ceritanya sungguh mengesankan saya. Lema ini di tahun 70-an itu, semua tradisi budayanya akan dihancurkan. Rumah adatnya dibongkar, dibakar, tradisi tenunnya dilarang. Masyarakat itu goncang, kehilangan arah, dan generasi juga kehilangan banyak hal sebenarnya. Suatu kali, saya dan kawan-kawan seniman dari Jogja pergi ke Temon Kulon Progo di lokasi penggusuran lahan untuk Bandara Yogyakarta yang baru. Di sana kami menemukan sebuah makam leluhur yang entah kenapa tidak juga bisa tergusur sampai hari itu. Akhirnya saya memberanikan diri bertanya kepada warga, apakah kami bisa menggelar upacara di sana? Semacam pertunjukan kecil bersama warga untuk meneguhkan resistensi warga di sana yang disimbolkan oleh kuburan tersebut. Namun, beberapa hari sebelum kami bisa melakukan upacara itu, ternyata sebagian warga yang lain yang pro dengan penggusuran, pro dengan bandara baru telah melakukan upacara tersendiri untuk memindahkan makam leluhur itu. Maka hanya tinggal satu masjid, Al-Hidayah, yang menjadi benteng terakhir, di mana di sana warga berkumpul dan saling menguatkan satu sama lain. Namun, bandara itu terus berjalan pembangunannya. Bandara internasional baru itu diresmikan pada bulan Agustus tahun 2020. Saat lalu lintas dunia sedang dihukum corona. Seperti sebuah karma. 5 tahun ini adalah perjalanan saya menelusuri sejarah resistensi khususnya di Pulau Jawa. Dari pembangkangan rakyat Ponorogo kepada Majapahit di kesenian reog, kemudian suku Osing di Banyuwangi, sampai pada pemetaan dangdut koplo di pesisir Pulau Jawa. Resistensi di Jawa itu adalah usaha untuk menggugat order dalam bentuk cemoohan, kemudian gurauan, pembangkangan simbolik, dan juga ketidakpedulian. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan tentu saja memicu hal ini. Dua hal yang sepertinya tidak pernah selesai di Jawa. Resistensi ini memang berperan besar dalam menjaga keragaman, kekayaan budaya, dan penguatan identitas lokal. Tetapi menguatnya identitas lokal juga akan menciptakan otoritas dan rezim yang lain. Ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang masih berlangsung sampai hari ini tentu akan membuat friksi yang cukup mengkhawatirkan.
Ketika resistensi mulai kehilangan address, pelampiasan resistensi bisa dialamatkan ke pihak atau golongan lain yang berbeda pemahaman atau ideologi. Pasangan kata kunci mobility, immobility, dan fear anxiety, dasar dari pendekatan tematik proyek multitude ini, hadir dalam berbagai wujud di sepanjang perjalanan kami. Kami mulai dari tempat yang adalah rumah bagi sebagian dan frontier bagi yang lain. Tokyo tampak semakin tak bisa berhenti. Kawasan utara Jepang menahan laju waktu. Saigon terjaga sebagai raksasa yang lama tertidur. Hanoi berbaris maju melalui gang-gang jalan belakang dan Kolombo tak henti berkeringat sebagai meditasi yang kacau menghadapi globalisasi yang mencekik. Setiap tempat punya pagar, setiap pagar punya kunci dan juga warnanya sendiri-sendiri. Kita terkaitkan dengan pagar-pagar itu sebagaimana kita terkaitkan dengan perbedaan. Jalan-jalan, berhenti sebentar-bentar di tiap tempat, seperti turis yang tak punya waktu, pengelana atau gelandangan. Hingga visa kita habis dan keputusan perjalanan mesti diambil segera. Masing-masingnya, kota-kota ini adalah tempat yang khusus dan khas. Bersama-sama, serempak, kita melihat bagaimana kota ini membangun garis-garis hubung yang kadang luput dari pemaknaan. Ketika kita atau mereka bergerak, kita atau mereka menjadi peta dunia yang bergerak. Perjalanan kita memantulkan wajah asing yang karib. Di distrik Shiraoi di Hokkaido, kami bertemu dengan satu artis kolektif yang berdenyut kencang, bersemangat untuk menciptakan festival bagi seniman-seniman dari seluruh dunia. Di kawasan turis di daerah yang sama, kami bertemu dengan penjaga toko kria dan kerajinan suku Ainu, membagi cerita sebanyak yang ia bisa tentang upaya bertahan dari desakan dan peminggiran sejak awal modernisasi di Jepang. Tapi setiap peta menerangkan titik dan garis merah, memisah sini dan sana, luar dan dalam, rumah dan liar. Di Vietnam, kami menemukan kontras kenyataan politik berhenti di level politik negara. Sementara di jalanan kita berbagi cerita dan cara menavigasi kuasa, kekerasan yang membungkam. Serta kekuatan global yang memaksa masuk, menghantui jalan-jalan kota, menduduki rumah kita, seperti pidato-pidato politisi. Di Kolombo, kami menemukan arus energi dari masyarakat yang hendak beranjak dari luka-luka dan trauma perang saudara masa lalu. Pada saat yang sama, beranjak adalah memapasi jenis perang yang lain, kedatangan kuasa ekonomi global, dan tatanan dunia baru di pantai-pantai dan dermaga mereka, yang lebih penting nilainya bagi sejarah hubungan dan pertukaran lintas Asia. Para pengelana tak punya rumah selain tubuh yang mereka panggul kemana-mana. Jika dunia menjelajahi semesta, di manakah rumah? Bagaimanakah rumah? Pulang dari Pulau Solor, kami naik perahu kecil, 17 orang ditambah dengan 2 sepeda motor. Kami duduk berhimpitan di atas perahu klotok yang tanpa cahaya penerangan sama sekali, kecuali senter yang dibawa oleh asisten jurumudi. Tegang, khawatir, saya berdoa sepanjang jalan. Sesampai di hotel, alhamdulillah, ngebir nikmat sekali rasanya. Kata kunci berikutnya, inequality. Satu hari workshop MPG di Larantuka, kami melakukan perjalanan riset ke Solor Selatan. Kami pulang kemalaman, dan kapal terakhir yang harusnya membawa kami kembali ke Larantuka sudah berangkat. SEAL mencoba mencari persewaan kapal di pelabuhan, dan kami tidak mendapatkannya.
sudah terlalu malam. Mereka tidak berani mengantar kami karena sebelumnya habis badai. Akhirnya kami menemukan seorang tukang perahu dari Desa Lohayong di Solor Timur yang mau mengantar kami. Kami berjanji bertemu di pelabuhan Wulu Blolong. Sesampai di sana, perahu sudah menunggu. Kami terkejut melihat perahu yang ada di dermaga. Hanya sebuah perahu kecil. Sementara kami 17 orang dewasa dan 2 motor. Tidak ada penerangan di perahu itu. Tidak ada pelampung, tidak ada alat penyelamat yang lain. Kami hanya berpandang-pandangan cemas. Dan Romo Ino yang melihat kecemasan kami berusaha menenangkan. Percaya kakak, mereka ini orang Lohayong. Mereka pelaut tangguh. Doa saja. Apa boleh buat? Kami tak punya pilihan. Malam itu kami harus kembali ke Larantuka. Akhirnya kami jalan sudah. Tidak ada suara bercakap selama dalam perjalanan. Angin cukup kencang untuk ukuran perahu yang kami tumpangi. Entah apa yang teman-teman pikirkan dan lakukan, yang pasti kami semua cemas. Aku mendaras Rosario. Malam itu, langit cerah penuh bintang. Kami menyusuri jalan berbatu, menuruni bukit, sembari sesekali bergurau dan berkelakar. Perjalanan yang panjang dan melelahkan disambut jamuan makan malam di gereja Wulu Blolong. Lalu kami pun bersiap pulang ke penginapan di Larantuka. Kesenangan berganti cemas ketika melihat ukuran kapal yang kami gunakan untuk menyeberang dari Solor ke Larantuka. Kami ber-17 dan 2 sepeda motor. Di atas kapal, dalam lelah dan kekenyangan, aku pasrah melihat senyum Takau, Mikari, dan Pascal malam itu. Langit penuh bintang tak lagi jadi perhatian. Yang aku perhatikan hanyalah ombak dan air laut yang mengayun kapal, serta bunyi mesin kapal dan ekspresi komunikasi nahkoda dan anak buahnya. Yang kupikirkan adalah berusaha yakin dan berupaya tidak membayangkan hal buruk akan terjadi. Kuamati betul si nahkoda, biar segera tahu kalau terjadi apa-apa. Aku lelah. Tapi di kapal itu, meskipun suara mesin berdengung, suasananya terasa sunyi, hening. Mungkin karena semuanya sedang memanjatkan doa. Doa! Kapal itu ditumpangi pekerjaan koproduseran Lintas Asia pertama yang diinisiasi Teater Garasi. Posisi produser, kita semua tahu, adalah kutukan. Berkecamuk di kepalaku, kapal itu kecil, sesat, bergerak dalam gelap, mesinnya ribut dan bergetar karena sudah lama dipaksa bekerja melebihi batas bahaya. Membelah laut dalam mendekati lampu-lampu kota Larantuka yang sudah kelihatan sejak selamanya. Tapi tak kunjung-kunjung kami sampai. Doa! Kapal itu, mau tidak mau kau akan berpikir, apakah ia metafora? Kita bergerak menempuh produksi ini dengan kendaraan kecil dan sesak. Bergerak melebihi batas dan bahaya, melihat tujuan sejak selamanya. Tapi perjalanan ini tak kunjung sampai.
bisa sampai. Kapal ini bisa terbalik setiap saat. Dan headline koran lokal besok bisa kubayangkan judulnya. Beberapa seniman dari Asia, Jepang, Sri Lanka, Vietnam, dan satu bule dari Prancis tenggelam di Teluk Larantuka. Teater membuatmu cepat tua. Apalagi teater macam ini. Di sini doa. Kapal itu, teater kita telah dipacu melebihi batas bahaya sejak lama. Terlalu akrab kita dengan doa. Dan doa butuh kata-kata. Malam itu kecamuk di kepalaku seperti badai. Bahasa, kata-kata ambruk. Doa. Garasi and Kunci, the organization that I work in, were both categorized as alternative spaces. We filled in the cracks of the public space with our own vision about the world. Making this organization is our way of worlding. We reclaim the space. We envision our own worlds inside the existing world. We run from one project to another, and they are all regarded as important. They convey different measures to make sense of the current condition. Each thing that we do represents one hole that has been filled in. But once a hole is filled in, there seems to be another or more holes appearing in a different social setting. Or rather, once certain holes have been filled in, we begin to see other kinds of holes surfacing from beneath. What would one define a transient period that seems to last for a long time? We live to fill in holes, and perhaps it is the holes that define us. We assume different roles and responsibilities, often in hyperactive manner. So in other words, maybe we just striving for life. Di salah satu pertemuan di Tokyo, itu hari-hari kami harus merancang presentasi akhir dengan teman-teman seniman APAF. Ada ide membawa simbol etnis dari masing-masing negara. Waktu itu ada saya dari Indonesia, ada dari Filipina, ada dari Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, juga Malaysia. Teman-teman tahu kalau saya dari Jogja. Tapi itu tidak mencegah salah satu dari mereka bertanya, apa mungkin kalau saya membawa simbol etnis dari Papua? Mungkin niatnya baik ya. Karena waktu itu memang konflik di Papua sedang menajam lagi dan keluar di berita-berita di luar negeri. Tapi dosa-dosa salah representasi kultural di teater sudah menumpuk. Masa nggak insyaf? Music is universal but the body is not. Saya lupa siapa yang bilang itu. Tapi ketika saya dapat undangan main di luar negeri, saya segera diingatkan soal hierarki paspor. Sebagai pemegang paspor Indonesia, yang bikin males itu adalah ngurus visa kan. Dan memang aneh ketika scene musik global mengkampanyekan soal kesetaraan, tapi dari segi apapun, para artis tidak pernah setara. Kata kunci berikutnya, pertanyaan.
Tahun 2020 dalam program Antaragam, Teater Garasi bekerja sama dengan teman-teman mitra di Madura menyelenggarakan sebuah festival Remo Teater Madura. Ini adalah festival seni pertunjukan pertama di Madura yang mempertemukan seniman pertunjukan dan seniman rupa se-Madura dan Madura diaspora. Bukan sebuah proses yang mudah dan mulus. Meski kami selalu duduk bersama untuk mendiskusikan dan menyepakati hal-hal, mesti diakui bahwa kami membawa nilai-nilai kami selama bekerja bersama mereka. Perbedaan pengaturan waktu, ritme, cara kerja, dan ukuran-ukuran pragmatis di lapangan seringkali menimbulkan benturan, kadang keras. Di luar keberhasilan festival tersebut dan guliran capaian dari teman-teman seniman seusai festival, sampai dengan hari ini, saya masih dihantui satu pertanyaan. Apakah kami melakukan kekerasan terhadap mereka? Waktu bertemu Ibu Mujaini, salah satu pekerja rumahan atau ghost worker dari fashion, beliau bekerja mengelem insole sepatu sandal. Saya mengunjungi rumah beliau di kawasan padat yang sering dilewati banjir di Jakarta Utara. Mendengar ceritanya, saya tertegun. Beliau bekerja lebih dari 7 sampai 8 jam, seringkali melibatkan anggota keluarga. Waktu itu ada salah satu anaknya masih SMP. Dan mereka bekerja mengelem insole sepatu sandal dengan upah Rp200 per pasang. Pada tiap sepatu yang kita kenakan, sebenarnya berapa ongkos kemanusiaan yang dihabiskan. Dan siapa saya? Apakah membawa isu Ibu Mujaini dalam karya Multitude of Virgin 2020 benar-benar bisa membantu beliau? Sementara setelah dari sana dan pulang ke Jogja bersiap menyiapkan karya tentang isu pekerja rumahan ini, pandemi melanda. Ibu Mujaini kehilangan pekerjaan hantunya. Lalu di awal tahun 2021 ini, saya mendengar bahwa area pemukiman sempit tempat ia tinggal mengalami kebakaran hebat. Rumah Ibu Mujaini dan seluruh isinya semuanya ikut terbakar. Apakah kita memiliki saat ini? Pertanyaan itu terus menghantui saya. Di saat-saat awal wabah COVID-19 tak terbantahkan lagi merebak di seluruh jagat. Di bulan-bulan awal pandemi COVID, sebenarnya saya cenderung untuk membatalkan rencana perwujudan MTG di tahun 2020. Tetapi ketika di bulan Juni saya dan seniman kolaborator berdiskusi, kami melihat satu hal yang cukup mengejutkan. Isu yang pernah kami baca dan garap sejak 2019 di proyek ini, yaitu rasa takut, kecemasan yang terkait dengan mobilitas dan imobilitas dunia, tengah digelar dengan intens di seluruh dunia karena pandemi. Karena itu, kami merasa butuh untuk tetap mewujudkan proyek kolaborasi kami di tahun ini dengan mengubah formatnya menjadi rangkaian pertunjukan virtual. Dengan pendekatan modular sebagai suatu upaya untuk menandai dan menciptakan kemungkinan-kemungkinan pemaknaan atas situasi yang luar biasa ini. Paling tidak, buat saya, sekumpulan seniman dari dunia selatan
yang ingin membaca situasi dunia mutakhir dalam proyek ini. Demikianlah, MPG di tahun 2020 kami wujudkan dalam jejaring 11 karya individual di dalam gedung virtual situs web interaktif Urfi, Bubu and the Multitude of Pilgrims di bulan November. Setelahnya, saya mengalami kelelahan yang luar biasa. Saya meminta cuti panjang dari teater garasi dan pertanyaan itu terus menghantui saya sampai saat ini. Apakah kita memiliki saat ini? Bulan lalu aku menghubungi kawan-kawan refugee Sudan, bertanya kabar dan keadaan mereka. Pandemi menambah ketidakpastian situasi pengungsi di Indonesia. Di Jakarta sendiri, diskusi mengenai vaksin dan bagaimana distribusi vaksin sempat simpang siur di pertengahan tahun 2021, apalagi bagi pengungsi. Yudi sempat membagi berita tentang surat Gubernur Jakarta kepada pemerintah pusat yang meminta akses vaksin bagi refugee. Namun sampai sekarang, kawan-kawan Sudan sedang menunggu jatah vaksin mereka. Banyak dari pertemuan-pertemuan itu membawa saya ke batas. Batas teater dan bukan teater. Seniman dan bukan seniman. Seniman dan aktivis. Seni dan bukan seni. Dan batas-batas lainnya. Di batas selalu ada bentangan, lanskap, pandangan yang lebih luas, kadang menggairahkan, kadang menakutkan, kadang membuat putus asa. Ketika bertemu dengan para warga yang mempertahankan tanah dan hajat hidupnya di Kulon Progo, saya lagi-lagi bertemu dengan sederet pertanyaan usang. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang seni bisa lakukan? Berdiri bersama mereka menghadapi tekanan negara yang tak berpihak pada rakyatnya. Apakah yang saya lakukan cukup buat mereka? Apakah yang saya lakukan cukup untuk ikut mewujudkan kita?